Baiklah. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Oke, shalom buat Hasoman yang ada di Sintang, buat yang ada di Singkawang, dan juga buat yang ada di Anak. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya kita bisa mengadakan kembali pertonggoan Namo Poso Resort Sekalimantan Barat. Sebelum kita memulai ibadah pertonggoan kita pada malam hari ini, saya mengajak teman-teman semua untuk mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Sekarang kita masuk ke voting introitus dan doa. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyatakan diri-Mu melalui firman-Mu. Ingatkanlah kami supaya kami tetap berpegang teguh dan melaksanakannya. Satukanlah hati kami yang berkumpul di tempat ini, seperti Engkau yang adalah satu dengan Yesus Kristus, anak-Mu. Kiranya Roh-Mu mengikat dan mempersatukan kami, supaya nama-Mu semakin dimuliakan dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Banyak soalan di dalam hidup kita, tetapi yakin dan percayalah bahwa Yesus akan selalu menopangmu dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Kita angkat satu pujian, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kita katakan, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap pencobaan, setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup.
tak tinggalkanmu. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Kepada abang kita Ari Yulanda Saragi. Shalom semuanya. Apakah terdengar suara saya sebelum saya membawakan doa syafaat? Salam. Dengar Bang? Saya terdengar suara saya ya sebelum saya membawakan doa syafaat? Dengar lah. Oke. Sebelum saya juga memulai untuk memimpin doa syafaat ini, saya memberi kesempatan kepada kita semua, apakah ada permohonan doa yang ingin disampaikan untuk kita doakan bersama? Yang Apakah ada? sekolah lah, yang persiapan UAS, itu juga yang kuliah, baik belum menyusun ataupun yang sedang menyusun. Begitu juga teman-teman kita yang mencari pekerjaan dan jodoh. Baik. Oke. Pergumulan mencari jodoh. Oke, Lai. Untuk teman-teman yang lain, kalau masih ada? Kalau masih ada, saya masih memberikan kesempatan. Permohonan doa khusus. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita berdoa. Kita berdoa bersyafaat, kita menghampiri Tuhan melalui doa, dan pada kesempatan kali ini saya akan memimpinnya. Mari kita merendahkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersyafaat bersama. Teman-teman mendukung di dalam iman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah pencipta langit bumi beserta segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, dan Allah yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah kami semua, Raja semesta alam yang mengatur semuanya, yang menciptakan langit bumi, dan yang mengatur semua kehidupan manusia di muka bumi ini. Allah Alfa dan Omega, Allah yang Tritunggal, Allah yang selalu memperhatikan kami anak-anak-Mu, dan Allah yang selalu meletakkan kuasanya terhadap kami, dan Allah yang menetapkan langkah-langkah orang yang benar, dan Allah yang penuh kasih, Allah yang telah menyelamatkan kami. Puji dan syukur kami hantarkan di hadapan Tuhan kami Yesus Kristus, karena anugerah yang boleh Tuhan berikan, anugerah yang boleh Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, menunjukkan Allah adalah Tuhan kami yang hidup, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Hari ini ya Tuhan, kami melihat kemuliaan Allah terjadi di dalam perkumpulan kami. Kemuliaan Allah terjadi untuk boleh kami bersama-sama melaksanakan ibadah bersama dengan Resort Kalimantan Barat, baik dari Pontianak, dari Sintang, dan dari Singkawang. Ini adalah anugerah Tuhan yang terbesar, dan ini adalah rencana Tuhan yang terbesar. Untuk itu kami bersyukur semua yang sudah Tuhan berikan, sehingga kami boleh bertemu walaupun masih dalam keadaan virtual, tapi ini adalah anugerah dan kekuatan daripada Tuhan. Ini adalah kebaikan, limpahan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa di surga, sebelum kami lebih jauh meminta di hadapan Tuhan,
kami menyadari kami adalah manusia yang berdosa. Kami adalah manusia yang penuh dengan kesalahan. Kami adalah manusia yang seringkali abai dan melupakan-Mu. Sehingga sebelum kami meminta lebih jauh, kami memohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Kami memohon agar Tuhan mengampuni segala dosa yang kami telah lakukan melalui perkataan kami, perbuatan kami, tindakan kami, pemikiran kami. Kami mohon bahwa darah Tuhan yang telah tercurah di Golgota menyucikan kami, membersihkan kami dari segala dosa-dosa kami, sehingga kami boleh disebut sebagai orang-orang saleh, kami boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kami boleh mau bahwa pengampunan daripada Tuhan boleh selalu menyucikan hati kami, membersihkan hati kami dari segala tindak dosa apapun, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu ya Allah, layak untuk meminta, kami boleh mengoreksi hati kami terlebih dahulu, sehingga kami boleh datang di hadapan Tuhan melalui doa syafaat ini. Dan kami yakin percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang boleh menyelamatkan kami, anugerah Tuhanlah yang boleh memberikan kami pengampunan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun kecuali di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah nama di atas segala nama. Bapa di surga, saat ini kami berdoa secara khusus untuk nama Poso yang sudah terbentuk, baik yang ada di Pontianak, di Sintang, di Singkawang. Kami berdoa untuk nama Poso ini. Kami berdoa untuk rekan muda ini. Kami mau bahwa di masa muda kami dekat dengan Tuhan, dan kami mau di masa muda ini kami boleh melakukan hal-hal yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga seksi pemuda yang sudah dibentuk, kami mau bahwa kami membawa nama Tuhan, kami membawa kemuliaan Tuhan, dan kami boleh menjadi garam dan terang dunia, dan kami boleh semakin teguh, semakin kuat, dan tidak ada yang memandang remeh kami sebagai anak muda. Tetapi kami adalah anak muda yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, kami adalah pemuda yang mau dibentuk oleh Tuhan, sehingga setiap pengurus, khususnya seksi pemuda, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kesungguhan hati bagi kami masing-masing untuk dapat melayani Tuhan, untuk dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, untuk hormat untuk nama Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus nama Poso di tingkat jemaat, baik itu di Singkawang, Pontianak, dan juga di Sintang. Kami berdoa bahwa setiap pengurus yang sudah dibentuk, baik itu ketua, wakil ketua, bendahara, seksi, dan mungkin ada anggotanya juga ya Tuhan. Kami yang dipilih oleh Allah, kami yang dipanggil oleh Allah, kami yang dibentuk oleh Allah. Untuk itu setiap pengurus yang sudah dibentuk, kami mau bahwa kami menjalankan tugas dan kewajiban kami dengan sepenuh hati, dengan kekuatan daripada Tuhan, sehingga boleh Tuhan memakai kami untuk menjadi garam dan terang dunia, boleh memakai kami untuk mengabarkan semangat pemuda yang berapi-api, untuk kami boleh selalu bekerja sama dengan baik, menyingkirkan ego kami, menyingkirkan kepentingan kami pribadi, tetapi hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin diperluaskan. Dan kami adalah anak-anak muda yang mau dibentuk, anak-anak muda yang mau terus maju, anak-anak muda yang selalu dekat dengan Tuhan. Melalui pelayanan kami, melalui pelayanan yang sudah dipercayakan kepada kami boleh menjalankannya dengan sepenuh hati. Berikan kekuatan, berikan iman teguh, berikan semangat, berikan kami pemikiran yang baik untuk kami boleh memajukan seksi pemuda ini ya Tuhan, sehingga kami tidak undur, kami tidak patah semangat, kami tidak lemah iman, tetapi dengan keadaan yang ada boleh semakin semangat di hadapan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan kepada kami, hanya Tuhanlah yang akan memberikan kami tanggung jawab yang besar ini, sehingga boleh Tuhan memberkati dan melindungi kami. Untuk juga pemuda, pengurus pemuda di tingkat resort sebagai naungan kami mau juga Tuhan memberkati pengurus
seksi pemuda, nama poso yang ada di tingkat resort, biarlah Tuhan juga tetap memberikan semangat kepada rekan muda kami ini yang sudah dipanggil, yang sudah rela berbeban hati, mau memberikan hatinya untuk memimpin kami di tingkat resort, sehingga struktur organisasi ini boleh berjalan dengan baik. Kami boleh saling mengasihi, dan pengurus pemuda di tingkat resort boleh semakin giat, semakin baik lagi, dan semua program yang dijalankan itu boleh terlaksana dengan baik, dan semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu kami mau setiap apa yang kami lakukan, kami mau terlebih dahulu menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak akan bisa apa-apa, dan kami mohon kekuatan daripada Tuhanlah yang boleh memberikan kami semangat, boleh memberikan kami selalu hati yang mau melayani, memberikan kami selalu kekuatan sehingga kami boleh melayani Tuhan, khususnya di seksi pemuda ini ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk beberapa anggota nama Poso, untuk rekan-rekan muda yang tergabung dalam nama Poso Resort Kalimantan Barat, di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, dalam setiap permasalahan kehidupan yang kami hadapi. Hamba tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi hal pasti kebutuhan mereka, tapi di dalam doa syafaat ini hamba mau menyampaikan bahwa untuk kami setiap nama Poso di Resort Kalimantan Barat, kami mau bahwa kami semuanya diberikan kekuatan iman dalam kami menjalani setiap kehidupan, aktivitas, kegiatan kami. Kami mau di depan kami adalah Tuhan yang memimpin. Kami mau bahwa kasih Tuhan yang memegang kami, tangan kanan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan boleh memimpin kami semuanya. Sehingga dalam setiap kehidupan, aktivitas, kegiatan yang kami laksanakan boleh berbuah harum di hadapan Tuhan, boleh Tuhan memberikan akal kebijaksanaan kepada kami dalam kami melangkah ke depan, dalam kami untuk mengambil setiap keputusan, mengambil setiap hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kami mau itu adalah berasal daripada Tuhan. Untuk teman-teman kami, rekan muda yang masih di dalam studi, baik itu dalam tingkat sekolah, di tingkat perguruan tinggi, kami mau bahwa pendidikan ini adalah jalan untuk meningkatkan iman kami di hadapan Tuhan. Biarlah teman-teman kami, rekan muda kami yang masih di dalam studi, masih di dalam pendidikan, kami mau menyerahkan mereka ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan akal kebijaksanaan untuk dapat sekolah dengan baik, belajar dengan baik, dan kami mau bahwa di dalam masa yang sulit ini ya Tuhan, dalam masa pandemi ini untuk menghambat pembelajaran tatap muka, tapi kami mau bahwa anak-anak Tuhan tidak boleh kalah, anak-anak Tuhan tidak boleh patah semangat, anak-anak Tuhan tidak boleh kalah dari corona, tetapi melalui kegiatan sekolah baik itu online, daring, dan juga sekolah virtual, kami mau bahwa tetap teman-teman kami ini semangat dalam memberikan pelajaran, teman-teman kami ini tetap semangat di dalam menerima pelajaran, dan pada akhirnya adalah harapan yang sudah mereka pupuk, harapan yang sudah mereka dambakan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga boleh lulus, boleh menyelesaikan semua pekerjaan, kegiatan-kegiatan sekolah, dan boleh selalu mendapatkan prestasi, dapat mendapatkan hasil belajar yang memuaskan ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya di hadapan Tuhan akan ada masa depan yang penuh dengan harapan. Rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Dan kami mau menyerahkan teman-teman kami ini yang masih sekolah, tetap Tuhan memberikan kepintaran, kebijaksanaan, untuk dapat sekolah dengan yang baik ya Bapak. Untuk rekan muda kami mungkin yang sudah dipercayakan oleh Tuhan dalam melaksanakan pekerjaan dalam bentuk apapun yang sudah Tuhan percayakan untuk kami usahakan, kami mau juga serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bila pekerjaan yang sudah Tuhan berikan ini, kami boleh melaksanakan dengan penuh roh takut akan Tuhan, sehingga pekerjaan yang
boleh kami boleh lakukan dengan kesungguhan hati, kami boleh lakukan dengan iman, kami boleh lakukan dengan kekuatan pertolongan daripada Tuhan, sehingga pekerjaan kami boleh lancar, teman-teman kerja kami boleh satu hati, boleh bekerja sama ya Bapak, sehingga melalui pekerjaan ini kami mendapatkan berkat daripada Tuhan. Melalui pekerjaan ini adalah ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kepercayaan kami untuk mengusahakan sesuatu, untuk memperkerjakan sesuatu ya Bapak. Untuk teman-teman kami juga yang masih dalam pergumulan untuk mencari pekerjaan, kami akan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah diam, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak akan pernah memberikan kami pencobaan pergumulan di luar kemampuan kami. Kami yakin dan percaya bahwa ada waktu yang terindah, ada masa yang terindah, dan ada masa yang tepat ketika Tuhan akan memberikan pekerjaan, ketika Tuhan akan memberikan mempercayakan pekerjaan kepada rekan muda kami, teman-teman kami yang masih dalam proses mencari pekerjaan. Tetapi di samping itu juga ya Tuhan, kami mau berusaha, kami mau berdoa, dan sambil kami berusaha untuk boleh semakin ke depannya kami boleh dipercayakan oleh Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang terbaik akan Tuhan siapkan, kami tidak perlu takut, tidak perlu gusar, tidak perlu khawatir, karena Allah yang kami sembah adalah Allah Alfa dan Omega, Allah yang kami sembah akan selalu mencukupkan kebutuhan kami, mencukupkan kehidupan kami. Apa yang perlu kami takutkan? Bunga bakung Tuhan siapkan, burung pipit Tuhan siapkan, terlebih kami lagi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Maka kami akan percaya bahwa Tuhan akan menyiapkan yang terbaik bagi kami semuanya Bapak. Kehidupan kami, masa depan kami, ke depannya kami juga serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam proses kehidupan kami mau bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang akan Tuhan berikan rencana yang indah terkait dengan masa depan kami, terkait dengan pasangan hidup kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan pasangan yang terbaik, Tuhan akan memberikan pasangan yang dapat menolong kami, menjadi tulang rusuk kami, dan kami mau pasangan itu adalah pasangan yang serasi, pasangan yang seimbang, pasangan yang terang, pasangan yang dari terang yang sudah Tuhan siapkan, sehingga kami boleh bersatu untuk membentuk keluarga yang bahagia di hadapan Tuhan. Tentunya adalah ini perjalanan hidup kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Usaha kami dalam mencari jodoh ataupun pasangan hidup, tapi kami akan percaya di atas itu semua Allah sudah melandaskan yang terbaik, Allah sudah memberikan yang terbaik, dan tinggal kami menunggu waktu yang terindah daripada Tuhan. Sehingga kami dalam proses mencari itu, tapi kami tetap mengedepankan Tuhan, kami tetap yang utama adalah mencari Tuhan terlebih dahulu. Karena ketika kami mencari Tuhan, semuanya akan ditambahkan. Ketika kami mencari Tuhan terlebih dahulu, mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu, maka semuanya akan Tuhan tambahkan ya Bapak. Kami berdoa untuk semuanya, pergumulannya kami hadapi. Kami tidak bisa sebutnya satu persatu, tapi kami ingin percaya bahwa Tuhan akan memberikan tetap semangat di dalam setiap kehidupan yang kami jalani ya Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja GKPS dari tingkat sinode. Khususnya kami juga berdoa untuk khususnya di Resort Kalimantan Barat ini, GKPS Resort Kalimantan Barat, baik itu juga yang ada GKPS Jemaat Pontianak, GKPS Jemaat Sintang dan Singkawang. Kami berdoa untuk para majelis, kami berdoa untuk para situa, kami berdoa buat Samas, kami berdoa bahwa gereja kami GKPS ini boleh menjadi terang dan garam dunia untuk membawa nama Tuhan. Kami mau gereja kami boleh bertumbuh, boleh menghasilkan iman, boleh menghasilkan buah-buah roh. Kami mau bahwa gereja kami GKPS semakin baik ke depannya, akan semakin diberkati oleh Tuhan. Para pelayan Tuhan, pemimpin majelis yang sudah dipercayakan, Tuhan juga akan memakai dengan kekuatan daripada Tuhan, sehingga setiap program kebijakan, baik itu dari pusat, dari resort hingga sampai ke jemaat, boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, sehingga gereja kami tetap eksis, gereja kami tetap boleh memancarkan sinar kasih Kristus, gereja kami boleh tetap memancarkan terang daripada Kristus ya Bapa. Buat pendeta resort juga kami berdoa untuk pelayanannya di tingkat resort, keluarganya, biarlah Tuhan tetap memberikan semangat untuk melayani untuk pendeta resort kami, sehingga boleh melayani kami dengan baik
berikan kekuatan pelayan, berikan teguhkan hati dia Tuhan, berkati keluarganya, istrinya, anak-anaknya juga ya Bapa. Sehingga melalui pendeta ini adalah wakil Tuhan di dalam tingkat gereja kami, sehingga boleh melayani kami dengan baik, boleh melayani kami dengan kesungguhan daripada hati ya Bapak. Buat Fikar juga yang melayani, baik yang Fikar di Singkawang, Fikar yang ada di Sintang yang sudah datang untuk melayani kami ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pelayanannya, kami juga berdoa untuk kehidupannya Bella di tempat yang baru, tapi Tuhan tetap memberikan semangat yang baru. Tempat yang baru, semangat harus baru juga. Tempat yang baru, bawa kekuatan yang baru juga. Sehingga melalui pelayanan Fikar yang ada di Sintang dan juga yang ada di Singkawang, boleh tetap melayani Tuhan, kamu memberkati kehidupannya, keluarganya yang ada di Medan, Sumatera yang ditinggalkan, Tuhan juga tetap memberkati, dan kami semua boleh dilayani dengan luar biasa dari kekuatan daripada Tuhan ya Bapak. Serahkan doa ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang dilepaskan dari kutukan apapun itu, sehingga kami boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, anggota DPR, para bupati, wali kota, sampai kepada tingkat kecamatan, kepala desa, RT RW ya semuanya Tuhan. Perangkat pemerintah ini kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Karena pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi ini, kami mau berdoa kepada Tuhan agar menyerahkan para pemimpin bangsa kami ini, sehingga setiap kebijakan program yang diambil adalah untuk benar-benar mensejahterakan rakyat, benar-benar untuk membawa Indonesia menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan, negara yang boleh menjadi terbebas dari segala apapun ya Bapak. Maksudnya dalam bangsa kami pada saat ini mengalami banyak sekali tantangan, banyak sekali menghadapi cobaan, banyak sekali menghadapi pergumulan, bencana-bencana alam yang terjadi di berbagai daerah, beberapa musibah yang terjadi di tempat kami, di berbagai daerah juga ya Tuhan, di negara kami. Kami mau bahwa itu adalah teguran yang manis daripada Tuhan, teguran kasih daripada Tuhan, sehingga kami boleh mendekatkan hati kami lagi di hadapan Tuhan, bangsa kami boleh semakin dekat di hadapan Tuhan, bangsa kami boleh menjadi bangsa dan negara yang takut akan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga para pemimpin kami diberikan roh takut akan Tuhan ya Bapa. Ibadah kami akan berlanjut, kami akan melanjutkan ibadah kami ini. Kami akan tetap melanjutkan ibadah ini ya Tuhan, sehingga kami mau menyerahkan setiap rangkaian acara ibadah kami ini, sehingga Tuhan boleh hadir dalam hati kami masing-masing, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Rangkaian acara yang sudah disusun oleh pembawa acara bisa mendatangkan berkat bagi kami. Engkau juga memberkati setiap pelayan Tuhan yang sudah dipercayakan untuk melayani Tuhan pada ibadah kami secara virtual hari ini juga. Kami juga berdoa untuk perangkat alat yang kami gunakan, Tuhan juga akan memberkati alat-alat kami yang kami pakai, sinyal boleh bagus, sehingga ibadah kami walaupun secara virtual, tapi suasana surgawi itu dinyatakan, suasana surgawi boleh kami rasakan ya Bapa. Hamba yakin pasti akan ada doa yang terlewatkan, tapi doa ini hamba serahkan semuanya di hadapan Tuhan. Bela Allah yang menyempurnakan dan Allah yang akan menjawab doa kami ini. Dengan iman kami yakin percaya bahwa Tuhan akan menjawab indah pada waktunya. Karena kami yakin percaya bahwa tangan kuasa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Untuk itu ya Bapak, sekali lagi kami serahkan semuanya doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami hanya menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Inilah doa kami, inilah harapan kami, inilah yang kami sampaikan di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Amin. Sekarang kita datang untuk menyembah Tuhan kita, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Janganlah kita takut dan janganlah kita cemas, karena Yesus adalah penolong dan penghibur kita. Kita angkat pujian, ku nyanyi haleluya. Katakan, Bapa, ku datang menyembah-Mu di
bersama. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Aku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, janganlah engkau takut dan janganlah engkau cemas. Katakan, tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Sekarang kita akan masuk ke doa tuan rumah yang dipimpin oleh saudara kita Chris Wovin Sinaga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dan di alam surga, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami di tempat kami masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berlangsungan PA Resort yang berlangsung dari itu walaupun secara online. Kami mendengarkan firman Tuhan juga secara online Bapak, tetapi hati kami bersuka cita dan penuh kerinduan kami Bapak akan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Bapak, kiranya Tuhan memberkati nama Poso yang hadir pada hari ini juga Tuhan. Ada nama Poso Pontianak, nama Poso Singkawang, dan juga nama Poso Sintang. Tidak lupa juga kami akan mendoakan teman-teman kami yang belum sempat hadir Bapak pada saat hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami satu persatu Bapak dari segala aspek kehidupan kami, karena kami tahu Bapak Engkau menjaga dan memperhatikan segala sesuatu yang ada
dari kami, dari ketinggian Bapa. Dan juga Tuhan, dari PA ini Bapa, biarlah firman-Mu hidup di hati kami, menjadi kekuatan yang baru untuk menjalani hidup kami, menjadi pedoman dalam hidup kami Bapa, agar kami senantiasa semangat untuk menjalani kehidupan kami Bapa. Bapa, sempurnakanlah doa ini, karena kami tahu Bapa yang maha menyempurnakan doa ini Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, oleh Vikar Desmond Girsang, saya undang teman-teman untuk bersama-sama mengangkat satu pujian, Bersyukurlah. budak-budak. Selanjutnya kita akan masuk ke penelaan Alkitab dan diskusi yang akan dibawakan oleh Vikar Pendeta Desmond Girsang. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan hingga pada malam hari ini. Ya Bapa, di sini kami nama Poso GKPS Saresot, Kalimantan Barat. Kami datang ke hadapan Tuhan ingin bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu akan nyanyian pujian dan kami rindu akan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah hadir di dalam pribadi kami. Dan kami telah siap ya Bapa
untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami. Di dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom. Iya. Terima kasih. Gimana suara saya? Jelas apa Kak, teman-teman? Jelas. Jelas, Bang. Jelas. Oke. Terima kasih. Ya. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 116. Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya, kita dengar dan kami membaca dari sini. Yang jadi garis besarnya terluput dari belenggu maut. Ayat yang pertama. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku berkata, dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Untuk kita pada malam hari ini, sebelum saya sampaikan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya ya, karena kita baru perdana ini melakukan tatap wajah secara virtual. Ya, nama saya Desmond Pardomuan Saputra, marganya Marga Girsang. Inang nama nukukun ataupun mama Boru Sianipar Tapanuli Batak Toba. Jadi huta ataupun kampung di Silandoyung, dekat rumah Tikar Leo. Tetanggaanlah kampung kami dengan Tikar Leo Saragi yang ada di Singkawang. Jadi sebelumnya melayani di GKPS Sumbul, Resort Sumbul, daerah Sidikalang, teman-teman. Sebelumnya melayani di Resort Sumbul, ada sekitar setahun 4 bulan di Resort Sumbul. Oke, sekedar begitu perkenalan. Mungkin kalau ada nanti ingin ditanya, nanti ketika sesi diskusi ataupun di grup. Oke, kita sampai kepada pembacaan teks firman. Dikatakan di dalam garis besarnya terluput dari maut.
Kalau kita lihat teman-teman, nama Poso GKPS Kalimantan Barat, beberapa hari ini kita melihat, kita mendengar dari televisi, kita melihat dari dunia maya, dari handphone, dari Android kita, ataupun dari beberapa media sosial, kita melihat beberapa hari ini ada satu kejadian yang luar biasa yang terjadi di Bali. Terkadang kejadian itu terkadang membuat kita akan ketakutan. Jadi teman-teman, ketika itu terjadi dalam pribadi kita, ketika itu terjadi pada dalam keluarga kita, apakah kita selalu berserah kepada Tuhan? Melalui firman Tuhan ini, kalau kita lihat di garis besarnya, terluput dari belenggu maut. Berarti pemazmur merasakan kehadiran Tuhan ketika dia di dalam kesesakan, ketika dia di dalam pergumulan. Jadi nama Poso GKPS yang ada di Kalimantan Barat, apakah kita pernah merasakan yang disebut dengan pergumulan? Apakah kita pernah disebut dengan, pernahkah tidak, pernah atau tidak kita merasakan yang disebut dengan persoalan hidup? Mungkin pernah secara pribadi, persoalan masalah skripsi, persoalan masalah pelajaran, persoalan masalah sempro, persoalan masalah percintaan. Nah, karena itu adalah dalam pribadi kita, kalau nama Poso adalah sering dikaitkan dengan percintaan. Mungkin kalau sudah menginjak di perkuliahan atau bisa disebut sebagai mahasiswa, mungkin sudah ada daya tarik dengan lawan jenis ataupun menginginkan yang disebut dengan pacaran, tanda kutip. Bahkan ketika kita memiliki pasangan hidup ataupun pasangan di dalam artian berpacaran, bahkan kita pernah mengalami yang dinamakan dengan persoalan. Persoalan. Apakah persoalan itu bisa untuk membuat kita terjatuh, menjadi terjatuh dan down? Tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi jalan keluar. Bahkan ada yang kita lihat di dunia media sosial, karena putus cinta bisa minum racun, karena putus cinta bisa gantung diri. Itu sangat banyak. Itu sangat banyak kita lihat. Apakah itu jalan satunya? Jalan satu-satunya? Melalui teks firman Tuhan pada hari ini, pada malam hari ini, pemazmur menjelaskan kepada kita bahwasanya Tuhan hadir dalam pribadi nafas pribadi kita. Tuhan hadir dalam pergumulan kita. Pemazmur menyatakan kesaksiannya, teman-teman. Pemazmur menyatakan kesaksian pengalaman hidupnya, bahwasanya ia pernah mengalami begitu sakit, begitu dalam pergumulan hidupnya. Kita lihat di ayat yang ketiga. Kami meminta kepada yang doa syafaat tadi, kepada lai kami Ari Yulanda Saragi, membacakan ayat yang ketiga. Itulah yang dirasakan oleh pemazmur. Kepada lai kami Ari Yulanda Saragi, bacakan ayat yang ketiga. Ya, buka unmute-nya, unmute. Ya, lai dibuka unmute-nya lai. Suaranya suara. Iya, mungkin jaringan ya. Kami baca dari sini. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Oke. Saya bacakan ulang ya. Ya, ulang deh. Oke. Mazmur 116 ayatnya yang ketiga. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku.
Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Itulah yang dialami. Terima kasih kepada Laya yang sudah membacakan. Itulah yang dialami oleh pemazmur, teman-teman. Dalam pergumulannya, dalam setiap kehidupannya, ia pernah merasakan yang begitu berat. Tali-tali maut meliliti aku. Dia mengibaratkan pergumulannya seperti di dalam ikatan tali-tali yang menghantarkan dia kepada kematian. Pada ayat yang ketiga, itulah yang dirasakan oleh pemazmur dalam teks firman Tuhan kita. Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan. Itu yang dirasakan. Jadi teman-teman nama Poso GKPS Saresot Kalimantan Barat menyatakan kepada kita, dalam hal apapun, sekecil apapun, selalu berserah kepada Tuhan. Tidak, terkadang nama Poso, kalau kita dilihat di Facebook kan, kalau kita buka beranda, apa yang Anda pikirkan? Kita lihat, bahkan kita tulis, aku mengalami, aku tidak suka dengan ini, aku tidak suka dengan ini. Mengeluh bukan di Facebook, bercerita bukan di Facebook, tetapi kepada Tuhan. Karena sering nama Poso, mudah-mudahan dari nama Poso GKPS Saresot Kalimantan Barat, tidak ada yang menceritakan pengalaman hidupnya yang terpuruk di dalam apa yang Anda pikirkan, yang Facebook nyatakan kepada kita. Di beranda kalau kita lihat, iya. Apa yang Anda kita pikirkan? Tetapi apa yang kita pikirkan, ceritakan kepada Tuhan. Ceritakan kepada Tuhan. Seperti pemazmur, teman-teman. Seperti pemazmur, selalu menyerahkan pribadinya kepada Tuhan. Kalau kita lihat, arti pemazmur adalah bersuka cita, bermazmur, bernyanyi. Itu arti daripada pemazmur. Jadi, tidak selamanya pemazmur merasakan sukacita. Bahkan di dalam konteks firman Tuhan, pemazmur merasakan begitu berat kehidupannya. Apakah yang ia alami? Yang pertama, ketika ia melawani Raja Saul. Apa yang dilakukan Raja Saul? Segala sesuatunya yang pemazmur lakukan, Raja Saul tidak suka. Bahkan Raja Saul ingin membunuh, menyuruh prajurit-prajuritnya harus mati. Kalimat harus mati di hadapanku. Itu yang dikatakan oleh Raja Saul kepada pemazmur. Bahkan pemazmur juga pernah melawan bangsa-bangsa Filistin. Kan sering kita sebut, pemazmur itu adalah Daud. Mazmur Daud. Tapi pemazmur selalu menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Pemazmur selalu bersandar kepada Tuhan. Tidak ada kata, ya udahlah kalau mati mati. Tidak ada kata menyerah bagi pemazmur. Selalu yang nyatakan bahwasanya Tuhanku lebih hebat dari segalanya. Mazmur sering menyatakan bahwasanya kembali tenang jiwanya, sebab Tuhan berbuat baik kepadaku. Ayat yang ke-7. Sebab Tuhan berbuat baik kepadaku. Itu ayat yang ke-7. Jadi Tuhan berkata kepada kita, seberapa pentingkah hubungan kita dengan Tuhan? Terkadang kita merasakan, terkadang kita mengutamakan hubungan baik kita dengan saudara kita, teman kita, dan menomorduakan hubungan kita kepada Tuhan. Terkadang nama Poso adalah sangat-sangat gampang dalam terpengaruh dengan hal-hal duniawi sekarang. Apalagi dunia zaman sekarang adalah serba canggih. Salah satu canggihnya adalah kita bisa bertatapan wajah, satu di Pontianak, satu di Sintang, satu di Singkawang. Itu saking canggihnya dunia ini. Apakah begitu juga kah canggih daripada iman kepercayaan kita? Apakah begitu juga kah dengan keterlibatan kita kepada dunia teknologi ini?
begitu tertarik kita dengan dunia teknologi ini, bahkan kita berupaya mengeluarkan duit kita, mengeluarkan materi kita berjuta-juta untuk mendapatkan teknologi tersebut. Jadi teman-teman, melalui firman Tuhan ini, kita diajarkan bahwasanya apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, apapun setiap langkah kita, mari tetap bawa Tuhan dalam langkah kita. Seperti lagu anak sekolah minggu, kalau kami tidak salah, setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, mari serahkan selalu kepada Tuhan. Bukan serahkan kepada pemikiran, kekuatan kita, tetapi selalu berserah kepada Tuhan dalam hal apapun. Karena kalau kita lihat di tema kita, bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Apakah kita malam hari ini merasakan sukacita itu? Apakah kita masih merasakan sukacita itu yang daripada Tuhan? Begitu luar biasa anugerah Tuhan, teman-teman. Begitu luar biasa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita masih dalam keadaan sehat, sebab kita masih dalam keadaan kuat, tidak kekurangan apapun. Itulah bukti dari kasih Tuhan kepada kita. Itulah bukti daripada kolong ini bata hubani kita. Kolong ini bata hubani kita. Terkhusus nama Poso BKPS Saresot Kalimantan Barat ini. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, kalau kami baca di sini ayat yang keempat, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Kalau kita dalam pergumulan, kemana kita pergi? Kalau kita dalam pergumulan, dalam permasalahan studi, permasalahan pekerjaan, permasalahan dalam dunia percintaan, kemana kita pergi? Apakah kita berkata pasrah? Apakah kita dalam pikiran kita untuk lari daripada permasalahan itu? Apakah kita terngiang di dalam pikiran kita menyudahi ataupun menyelesaikan kehidupan ini? Tidak. Pemazmur mengatakan kepada kita, mengajari kita baik dengan Tuhan. Ia berani, Tuhan aku seperti ini, Tuhan aku seperti ini, hidupku sudah di ujung tanduk. Aku sudah diserang oleh Raja Saul, jadi hidupku sudah di ujung tanduk Tuhan. Ia menyatakan keberaniannya di hadapan Tuhan. Dia menyatakan, Tuhan aku minta pertolongan Tuhan, karena pemazmur memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana kita, teman-teman? Contoh kami bilang, ketika aku memiliki hubungan yang baik, ketika aku memiliki komunikasi yang baik dengan ketua kita, pasti ketika aku meminta tolong, ketua kita memberikan pertolongan kepada aku. Kalau aku tidak mengenal ketua kita, ketua resort, kalau aku tidak memiliki hubungan yang baik dengan ketua resort, jangankan didengar, pastinya di-reject, pastinya ditundalhon, pastinya dibelakangi. Karena pemazmur memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan campur tangan akan pergumulan daripada pemazmur. Jadi kita, nama Poso BKPS Saresot Kalimantan Barat, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita wajar disebut sebagai anak-anak Tuhan? Jawab dalam lapas pribadi kita. Jangan kita katakan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tetapi kehidupan sehari-hari kita tidak seperti orang Kristen yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan kita berkata ketika mulut kita ini, pamangan kita ini mengatakan, Tuhan aku bersandar kepadamu, Tuhan aku seperti ini, Tuhan aku seperti ini. Tetapi kita tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita tidak pernah memiliki hubungan yang baik. Jadi pemazmur adalah orang yang benar-benar menyerahkan kehidupannya 100% hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala sesuatu perintah Tuhan, ia tetap
laksanakan, ia tetap layani jemaat-jemaat Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada pemazmur, selalu pemazmur melaksanakan segala perintah Tuhan. Mari nama poso GKPS Saresot Kalimantan Barat. Milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan. Milikilah hubungan yang begitu indah dengan Tuhan. Maka setiap pergumulan melalui konteks firman Tuhan, setiap masalah dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan jawab. Memang benar, ketika kita meminta kepada Tuhan, tidak di situ langsung jawaban. Tetapi jawaban doa adalah tunggu. Asalkan kita percaya dengan Nebata Jehovah Zebaut. Jadi yang tujuannya agar pemuda bersuka cita dan bangga selalu anak-anak Tuhan. Nama poso, tujuan kita kalau kita lihat di Susukara, tujuan firman Tuhan pada malam hari ini, agar nama poso bangga menjadi anak-anak Tuhan. Bangga dohita, ihaholongi nebata, apakah kita bangga menjadi anak-anak Tuhan? Ada satu contoh yang kami lihat pada beberapa hari yang lalu. Ketika masih di Sumatera, ada Mama Poso tidak pernah membawa Alkitab, tidak pernah membawa Bibel, Uga Reza. Mana Alkitabmu? Kenapa nggak pernah bawa Alkitab? Setiap kami PA, kenapa tidak pernah bawa Alkitab? Ah, malas bang. Nanti ketawa orang, dibilang nanti aku anak alim. Apakah itu sebagai anak-anak Tuhan? Jadi, nama poso GKPS Saresot Kalimantan Barat, hal kecil. Mari kita perlihatkan kalau kita bangga memiliki Tuhan yang luar biasa. Jangan malu menyatakan aku Kristen. Jangan malu menyatakan aku adalah pengikut Kristus. Walaupun di tengah-tengah orang-orang yang memiliki kepercayaan lain daripada kita. Ataupun bisa dikatakan kita sebagai minoritas. Jangan malu. Jangan takut menyatakan kalau kita memiliki Tuhan Yesus yang begitu hebat. Ulang mailah kita. Jangan pertahankan iman haporsayaon kita, pertahankan iman kepercayaan kita itu sampai pada ujungnya. Ulang kumatene, jangan sering terjadi pada nama poso ketika sudah ada kolong, ketika sudah ada cinta, ketika sudah ada kasih kepada lawan jenis, dan ia ketahui lawan jenis ataupun yang ia sayangi, yang ia cintai adalah punya agama yang berbeda dengan kita rela menuju aliran ataupun agamanya. Itu sering terjadi di dalam nama poso. Tujuan daripada firman Tuhan di dalam konteks firman Tuhan adalah harus bangga. Nama poso GKPS Saresot Kalimantan Barat harus bangga menjadi pengikut-pengikut Kristus. Harus bangga menjadi orang-orang yang selalu bersaksi demi nama Tuhan. Ketika kita memiliki iman dan haporsayaon yang begitu luar biasa, yang datangnya dari Tuhan, marilah nyatakan, marilah beritakan, marilah sampaikan kepada saudara-saudara kita. Karena kita memiliki Tuhan yang hebat. Kita memiliki Allah yang begitu luar biasa. Pemazmur menyatakan, aku diselamatkan Tuhanku yang begitu luar biasa. Sebelumnya aku di dalam belenggu kematian, tali-tali telah mengikat aku kesesakan, aku selalu berserah kepada Tuhan. Di dalam kehidupannya pemazmur selalu berserah kepada Tuhan, apapun terjadi karena ia memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan. Jadi kita sebagai nama poso, tunas nama zenges, tunas yang begitu indah, nama zenges yang cantik, yang indah. Kita sebagai nama poso, marilah menjadi nama poso GKPS yang selalu menyatakan bahwasanya
Aku adalah anak daripada Tuhan dan bangga menjadi nama khusus GKPS dan bangga menjadi pengikut Kristus. Ya, sampai di situ pembacaan ataupun penjelasan firman Tuhan. Karena kita modalnya modal diskusi, kami serahkan kepada host ataupun MC. Ya, kami serahkan kepada host atau MC, Izado MCI. Karena model kita adalah model PA, kami serahkan kepada MC. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Mungkin buat teman-teman Hasoman semua yang ingin bertanya, dipersilahkan. Untuk abang kita, Bang Gunawan, mungkin ada yang ingin ditanya. Halo teman-teman. Untuk Hasoman di Sintang, mungkin ada abang kita Bang Dermawan, atau untuk Abang Jody. Salam. Apa kabar kawan-kawan? Shalom, Pra. Oke. Mau nanya Bang Pikar, Sanina Nami. Iya Bang, iya Bang. Ya, Bang, ya, Bang. Masih roh ganteng nih Ham. Ya, jadi mungkin terkait nats yang kita baca tadi. Tadi kan Mazmur 116 ayat 1 sampai 11 ya. Yang tadi kan ada dibacakan itu kan yang ayat ketiga, tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Yang nulis Mazmur ini pemazmur ya? Ya, Bang Pikar ya. Oh iya Bang, iya Bang, iya Bang. Yang mau kutanyakan itu kondisi dia pada saat menulis itu kan dibilang kan tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Bagaimana kondisinya pada saat itu? Apakah dia ada dikejar-kejar orang kah? Apakah di ini? Aku belum begitu ini Bang Pikar. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami biar kami agak tahu sedikit kan. Gitu. Apakah pas pemazmurnya ini kan kenapa dia sampai menulis kayak gitu? Mungkin itu aja Bang Pikar. Iya Bang, iya Bang. Terima kasih, salam. Oke, mungkin bisa ditampung dulu, bisa ditanggapi. Untuk selanjutnya, apakah teman-teman masih ada lagi selain Bang Dermawan tadi? Erli, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bang Prima mungkin selaku ketua kita ada yang ingin ditanyakan?
Oke, mungkin masih belum ada, mungkin masih dipersiapkan sama teman-teman. Mungkin Fikar bisa menjawab dulu pertanyaan yang dari abang kita tadi, Bang Darmawan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita lihat dari latar belakang konteks firman Tuhan, pemazmur di sini adalah menjadi penulis, dan pemazmur menyatakan ataupun menuangkan ataupun memberikan kesaksian kepada kita, terkhusus pada malam hari ini. Pemazmur melalui teks firman Tuhan, ia menyampaikan kesaksiannya ataupun yang pernah ia alami dan ia tuangkan di dalam kitab Mazmur. Dan inilah pengalaman hidupnya, bukan dalam situasi sitaronon, bukan di dalam situasi pergumulan dia menuliskan itu, tetapi sudah lewat dan ia menceritakan kembali apa yang ia hadapi, apa yang ia rasakan. Ia menceritakan kembali. Ia menceritakan kembali. Jadi dalam konteks firman Tuhan pada hari ini, pemazmur bersaksi menyampaikan terkhusus kepada nama Poso GKPS Saresot Kalimantan Barat, agar segala perkara, segala sesuatu pergumulan hidup, mari serahkan kepada Tuhan. Pemazmur menyampaikan itu. Tidak ada yang lebih kuat sobali nebata. Lang adong nagogo. Lang adong na buik yang dalhon. Tidak ada yang bisa diandalkan sobali nebata. Itulah yang dirasakan oleh pemazmur. Pemazmur mengajak kita. Pemazmur mengajak kita nama Poso Saresot Kalimantan Barat supaya tetap memiliki komunikasi yang baik sehingga Tuhan pun campur tangan di dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah yang dirasakan oleh pemazmur. Itulah yang di nayahapkon bahasa Simalungun. Nayahapkon ni parpasalmen sangkahay. Mangahapdo ia bagi guluni, ia merasakan dalam kehidupannya bahwasanya Tuhan selalu campur tangan. Jadi karena tidak ada lagi yang bertanya, aku sendiri ingin bertanya kepada kita setiap jemaat, satu per jemaat ya. Boleh nggak? Ubani sibuan acara. Boleh 2 menit pun ubani kita setiap jemaat, satu per jemaat. Apakah bisa? Boleh Kak? Boleh Bang Fikar. Iya. Oke, terima kasih pertanyaan yang pertama supaya kita sharingkan di sini supaya aku juga lebih mengetahui Nezado Perpuntianak, Nezado Persingkawang, aku Persintang nomor tandai, pada aku ingin bertanya melalui pengalaman, bukan pertanyaan tetapi mari kita bersaksi di tengah-tengah kita. Mari kita memberikan kesaksian di tengah-tengah kita. Bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kehidupanmu? Bagaimana campur tangan Tuhan? Apa yang kita rasakan? Campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita masih bisa seperti ini, sehebat ini. Apakah kita rasakan campur tangan itu? Apakah kita rasakan lawatan daripada Tuhan? Ayo pertanyaanku, mari kita sharingkan, mari kita bersaksi, mari kita menceritakan pengalaman iman kita di tengah-tengah kita ini supaya kepada saudara-saudara kita yang masih memiliki pergumulan hidup bisa semakin disemangatkan melalui kesaksian-kesaksian nama Poso. Kami berikan dulu kepada nama Poso Singkawang satu orang saja. Ya, kepada jemaat nama Poso Singkawang satu orang. Mari ceritakan pengalaman iman kita bahwa saat campur tangan Tuhan ada dalam hidup kita.
Ayo Singkawang, satu orang biar aku lebih mengenal lagi nama Poso. Nadong iresat taon. Dari mana dia pas Singkawang? Ada nama Poso? Ada, ini lagi proses nih, Bang. Oh, jangan lagi Bang. Ya, Bang. Iya, mari ceritakan pengalaman hidup. Ayo, pengalaman iman kita bahwasanya Tuhan campur tangan. Ketika pergumulan apa yang kita rasakan, mari ceritakan di PA kita ini. Apa lagi orang apa selain benar-benar? Iya, minta bantuan kepada host, mana tahu ada kena. Dari Singkawang, dari ketua resort, mana tahu dari Singkawang. Aduh, udah hitam Singkawang, mon ketelang, selain kita. Lain ketua Nami. Ya, hampir sintang doang. Ketua Singkawang nu maksud ko eda sanina. Berkesal lagi. Oke. Belum. Baik, Goranku Roy Seragi dari Singkawang. Jadi anggo kata dengan pengalaman hidup, kan dong do prosesnya. Jadi anggo lape dong proses nih, berarti kan belum tentu disebut sebagai pengalaman atau kesaksian. Jadi ada sahabat kuda. Iya, terima kasih. Kita kan berteori dasar ya, kok. Kita kan berteori dasar, misalnya non, anggo menghadapi non, kan termasuk teori, tapi kan anggo mengalami full naik kan, lape dong. Oke. Oke. Satu orang lagi dari Pontianak. Satu orang dari Pontianak dari resort. Ya, Bekam. Betul, lain Sanina. Bekam, bisa dong. Ayo kita bercerita. Kita berbagi pengalaman iman. Lah dong sampai pematang. Nah, sampai pematang. Pematang itu resort. Oke, ketua. Cek. Masuk dong. Oke, ketua, rekam. Ini sebelumnya ini Levikar, biar pas lah ya. Maksudnya memang data kita diambil dari Mazmur 116 ya, atau dari 16 gitu, Fikar. Yang aku lihat dari Sukara 119, tapi kita lihat ntar lagi lah. Oh, enggak apa-apa. Maksudnya ini juga mencoba ini sih, dengan tema yang diberikan di Sukara kan bersukacita dalam Tuhan. Dengan perikop besar di Mazmur 116 kan terluput dari belenggu maut dari 1 sampai 11. Apakah yang mau dinyatakan yang ditetapkan pada tema ini karena kita terluput dari belenggu maut, makanya kita bersukacita di dalam Tuhan, atau bersukacita bagaimana seharusnya kita ini di dalam nama Poso GKPS Resort Kalimantan Barat gitu. Maksudnya kecocokan dari tema ini dengan judul perikop besar Mazmur ini ketika disinkronkan, bagaimana rangkuman yang kita dapat gitu dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari lah selaku orang percaya. Agak-agak ngerti nggak, Levikar? Kadang pun aku nggak ngerti apa yang ngomongkan, Le.
Boleh. Ketua nih. Oke, Levikar, terima kasih. Oke, terima kasih. Kami akan mencoba, tapi lagi. Dari Sintang dulu satu orang. Pengalaman imannya. Dari Sintang satu orang. Tekan kedua. Aku kan dema menukun-nukan senina. PLT mah, Chris. PLT, itu PLT bang. Oke, kalau tidak ada, nggak apa-apa. Pemazmur sangat bangga memiliki Tuhan. Pemazmur, bisa dikatakan Daud. Sangat bangga memiliki Tuhan yang begitu hebat. Ya, kalau kita lihat di tema kita, yaitu bersukacita di dalam Tuhan. Ya, benar. Apapun setiap permasalahan, apapun setiap pergumulan, mari tetap bersukacita dalam Tuhan. Karena kehidupan kita ini adalah baik Tuhan. Di dalam hidup kita ini adalah nebatadu. Alani melalui khotbah kita tadi siang, kita dibentuk dari kebenaran. Bukan dari tidak benar, tetapi kita adalah dibentuk khotbah kita tadi siang, minggu, dari kebenaran. Langarong, jadi kita nama poso. Kita nama poso Saresot Kalimantan Barat ini tetap terserah apapun dalam kehidupan kita, mau masalah apapun itu, pergumulan yang bagaimanapun itu, marilah nyatakan kalau Tuhan kita hebat, bahwa kalau kita telah nyatakan itu, Tuhan akan campur tangan dan kita masih merasakan sukacita yang kepada Tuhan. Sukacita yang kepada Tuhan. Jadi andalon kita mah ulang itu di dalam lagu haleluya 327 bagi kita mamboto tetap marpangusandean. Arti marpangusandean tetap bersandar kepada Tuhan. Karena marpangusandean hubani Tuhan, saya monang tetap kita. Tetap monang. Kalau sudah bersandar kepada Tuhan, tidak ada lagi kekurangan. Kalau sudah bersandar kepada Tuhan, apapun itu tetap dimenangkan oleh Tuhan. Karena kita diciptakan dari kebenaran. Itu kata 1 Yohanes 3. Langadong Nezeza. Bahkan kita sendiri yang membuat kita menjadi orang-orang yang lemah. Kita sendiri yang membuat kita menjadi nama poso yang takut. Nama dia marpangindoan yang takut meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita sendiri itu. Mari kita berefleksi dalam kehidupan kita sendiri. Mari kita menyadari ataupun feedback ada apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita jalani. Mari kita feedback belakang. Apakah kita layak sebagai anak Tuhan? Nama poso PKPS Resort Kalimantan Barat. Mari kita berefleksi dalam kehidupan kita, apakah kita sudah layak di hadapan Tuhan. Ya, anggur layak kita lebih-lebih ini bata. Ahap panginduanta, tetap nebata na berpihak kepada kita. Kalau kita sudah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan pasti berpihak kepada kita bagi orang-orang yang percaya. Tetapi kalau masih kita dalam keraguan yang begitu luar biasa, tapi kalau kita masih meninggalkan Tuhan, tapi kalau kita masih bahasa simanuni manundalhon nebata, bagaimana lagi Tuhan untuk membantu kita? Kita pun menundalhon nebata. Aduh, jadi masih tetap kita
marpangsandian Tubani Nebata. Tetap kita memberi uhur, tetap kita memberikan hati kita untuk Tuhan. Gabe nama poso selalu mengandalkan Tuhan. Gabe nama poso penerus gereja-gereja GKPS yang ada di dunia ini. Kalau bukan kita, siapa lagi penerus GKPS? Tidak mungkin dari Simbalok, tidak mungkin dari aliran lain, ataupun dari ajaran lain masuk untuk apa. Tapi yang utamakan adalah dari nama puso GKPS Resort. Nah, adong i Resort Kalimantan Barat on. Jadi, lalu senaat ni kita, lambin marbobo, lambin kuat, lambin tetap tempat pengsandian bagi Tuhan. Bahwa sana nyatakan Tuhan begitu besar, Tuhan begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kami pengajaran yang begitu luar biasa. Yang mengajarkan kami ya Bapa agar kami nama Puso Saresot Kalimantan Barat selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Selalu memberikan hati kami kepada Tuhan. Memang ya Bapa, kami gampang terpengaruh dengan hal-hal duniawi. Bahkan kami masih terombang-ambing ketika kami menghadapi permasalahan. Tetapi melalui firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami, supaya kami ya Bapa semakin kuat, bisa seperti pemazmur, bisa seperti firman Tuhan pada malam hari ini, agar kami selalu berserah kepada Tuhan dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya kehidupan kami ini ya Bapa. Biarlah tangan Tuhan menyendengkan ke dalam ataupun ke hati kami, dan kami masing-masing, supaya kami melangkah di dalam kehidupan kami dalam lawatan Tuhan. Hingga permohonan kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Terpujilah nama Tuhan, dan terima kasih kepada Vikar Desmond Girs yang telah menyampaikan firman-Nya. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekarang kita sudah tiba di penghujung ibadah pertongguan kita pada malam hari ini. Kita mengangkat pujian untuk merespon firman Tuhan pada malam hari ini. Kita angkat lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kasih
kita telah persembahan dengan sukacita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Maka sekarang dengan kerendahan hati, marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami di sini telah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami tetap berserah kepada Tuhan. Terkhusus dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan yang selalu membimbing kami. Dalam anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya dan kerajaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Loras. Salam. Selamat. Sekarang kita bisa mengambil sikap saat teduh untuk telah menyelesaikan ibadah kita pada malam hari ini. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kembali ke pengurus resort Nawapos GKPS Kalimantan Barat.